Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan atau lembaga penyiaran. Contoh-contoh ciptaan yang dilindungi. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Masa perlindungan HKI. Untuk perlindungan hak cipta, masa perlindungannya itu berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk program komputer, berlaku masa perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Untuk pelaku, masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Untuk produser rekaman, masa perlindungannya berlaku 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Dan terakhir, untuk lembaga penyiaran, masa perlindungannya itu berlaku 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Duduk perkara yang kami bahas yaitu sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Michael selaku member dari Dewa 19 dan mantan member dari Dewa 19. Bermula ketika Ahmad Dhani menyampaikan larangan keras untuk Once agar tidak menyanyikan lagu-lagu milik Dewa 19 lagi pada penampilannya. Larangan ini Ahmad Dhani berikan bukan tanpa sebab. Saat itu band Dewa 19 memiliki rangkaian jadwal tur di berbagai kota, mulai setelah Lebaran hingga Desember 2023. Ia ingin agar tidak ada pihak lain yang membawakan lagu mereka saat sedang tur berlangsung. Pendapat hukum yang pertama, Once Michael melanggar pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hak ekonomi pasal 9 ayat 1 huruf A yaitu penerbitan. Dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kegiatan memperbanyak atau menyebarluaskan ciptaan kepada publik. Ketika Once Michael menyanyikan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani di konsernya, ia telah melakukan penerbitan ciptaan tersebut tanpa seizin pencipta. Selain itu, tindakan Once Michael menyanyikan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani di konsernya dapat dikategorikan sebagai melaksanakan hak ekonomi pencipta yaitu pertunjukan ciptaan pasal 9 ayat 1 huruf F dan pengumuman ciptaan pasal 9 ayat 1 huruf G. Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan kegiatan di atas diwajibkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila tidak memperoleh izin, maka setiap orang dilarang untuk menggandakan dan atau menggunakan ciptaan tersebut secara komersial. Pendapat hukum yang kedua, Once Michael melanggar pasal 25 ayat 1 huruf E Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan pengumuman ciptaan. Tindakan Once Michael menyanyikan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani di konsernya dapat dikategorikan sebagai bentuk pengumuman ciptaan. Menyanyikan lagu dalam konser adalah salah satu bentuk penyajian atau pertunjukan karya seni musik kepada publik. Konser sendiri merupakan kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang dan ditujukan untuk mengumumkan dan mempertunjukkan karya musik kepada halayak ramai. Pendapat hukum yang ketiga, Once Michael melanggar pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan royalti dari setiap pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaannya. Dalam kasus ini, Once Michael telah memanfaatkan hak ekonomi Ahmad Dhani sebagai pencipta dengan menyanyikan lagu-lagu ciptaannya di konser yang bersifat komersial. Namun, Once Michael tidak membayar royalti kepada Ahmad Dhani sejak tahun 2010. Tindakan ini jelas merugikan Ahmad Dhani selaku pencipta, meskipun tidak disebutkan secara terperinci besar royalti yang tidak dibayarkan Once Michael sejak tahun 2010. Namun, sudah sangat jelas bahwa hak ekonomi seorang pencipta telah dilanggar. Apabila dikaitkan dengan sengketa antara Ahmad Dhani dan Once yang menyebut bahwa Once tidak membayar royalti atas lagunya sejak tahun 2010, kewajiban untuk membayar royalti menurut PP nomor 56 tahun 2021 juga dibebankan kepada orang ataupun badan hukum yang menggunakan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial seperti restoran, kafe, pub, maupun konser musik. Once Michael selaku penyanyi yang diundang untuk menyanyi pada saat konser musik telah diberikan daftar lagu-lagu yang akan ia nyanyikan oleh penyelenggara acara. Lagu-lagu tersebut dipertunjukkan atas nama konser musik yang sedang ia hadiri. Oleh sebab itu, Once Michael tidak memiliki kewajiban untuk membayar royalti karena tanggung jawab untuk membayar royalti ada di penyelenggara acara konser musik tersebut. Namun, apabila konser musik tersebut dibuat oleh Once Michael atas namanya sendiri dan menggunakan lagu milik orang lain tanpa adanya lisensi terlebih dahulu, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Mediasi antara Ahmad Dhani dan Once dilakukan pada tanggal 18 April 2023 di kantor Kemenkumham di Jakarta Selatan dengan Menteri Kemenkumham sendiri yaitu Yasona Haloli sebagai mediatornya. Hasil yang diperoleh dari mediasi ini yaitu Once tidak diperbolehkan lagi untuk menyanyikan lagu Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani hingga waktu yang tidak ditentukan.
Kesimpulan, Once melakukan pertunjukan musik dengan menggunakan lagu milik band Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani. Namun, penggunaan lagu tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta yakni Ahmad Dhani. Once Michael telah melakukan pengumuman ciptaan, sedangkan tindakan tersebut merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Ahmad Dhani selaku pencipta dari lagu yang dinyanyikan oleh Once berhak untuk memberikan atau tidak izin untuk menggunakan lagu ciptaannya. Selain itu, Ahmad Dhani tidak mengizinkan Once Michael menggunakan lagu ciptaannya dalam pertunjukan musik dengan alasan bahwa Once tidak pernah membayar royalti kepadanya sejak keluar dari band Dewa 19 tahun 2010 yang lalu. Berikut ini rekomendasi solusi dan rekomendasi cara untuk menanggulangi kasus-kasus hak cipta. 1. Mediasi bukan satu-satunya sarana untuk menyelesaikan suatu perkara, khususnya apabila telah terjadi pelanggaran yang sangat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta memiliki hak apabila ia ingin meminta haknya dalam bentuk ganti kerugian atas penggunaan ciptaan, bahwa pencipta juga dapat melakukan proses penyelesaian perkara melalui jalur pidana jika dirasa patut untuk dilakukan. 2. Memberikan penyuluhan serta edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta orang lain. Edukasi dapat dilakukan baik melalui media cetak maupun media online. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta, diharapkan sejalan dengan kepatuhan untuk membayar royalti atas penggunaan hak cipta milik orang lain yang digunakan untuk kepentingan komersial. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk melacak dan memantau pelanggaran hak cipta di dunia internet. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital seperti YouTube, Spotify, dan Apple Music untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta. Yang keempat, menindak setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta serta memberi sanksi yang tegas baik sanksi pidana maupun sanksi denda.